jadi orang yang betul-betul bro. Kita bersenantiasa Shalom saudaraku. Pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema corporate worship atau menyembah dalam persekutuan. Pandemi yang kita alami selama hampir 2 tahun ini sudah menimbulkan begitu banyak krisis di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan juga kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama itu krisis kesehatan, di mana kita bertemu dengan orang-orang yang sehat tetapi tiba-tiba mengalami situasi yang begitu mengkhawatirkan, ya, karena sakit, dan kemudian ada beberapa yang kemudian berpulang ke rumah Bapa di surga. Dan krisis kesehatan yang terjadi kemudian menimbulkan krisis yang lain, yaitu krisis sosial, di mana kita nggak bisa melakukan aktivitas sosial kita seperti yang biasanya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita harus hidup dengan apa yang disebut dengan new normal baru, ya, sehingga saudaraku yang kasih, kita nggak bisa berinteraksi dengan bebas dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan sesama, dengan keluarga, dengan saudara seiman. Kita tidak bisa berinteraksi seperti biasanya. Dan saudaraku yang kasih, ketika krisis sosial terjadi, maka berdampak pula kepada ekonomi, sehingga terjadi krisis ekonomi, ya, krisis ekonomi. Dan secara ekonomi saudaraku yang kasih, kita melihat situasi yang tidak menentu. Ada orang yang pendapatannya yang merosot 50%, ada juga yang bahkan income-nya sama sekali hilang, sehingga saudaraku yang kasih, kesulitan yang terjadi saudaraku yang kasih begitu banyak di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan dan kehidupan banyak orang saudaraku yang kasih secara global, bukan hanya di Indonesia. Di tengah-tengah krisis demi krisis yang kita alami di sepanjang 2 tahun terakhir ini saudaraku yang kasih, akhirnya saudaraku, kita bukan hanya mengalami yang namanya krisis kesehatan, krisis sosial, dan krisis ekonomi, tetapi juga terjadi krisis kerohanian, di mana orang-orang tidak bisa bebas pergi beribadah, dan ibadah yang biasa kita lakukan on-site dan kemudian berubah harus online. Padahal kita mungkin kebanyakan tidak memiliki kebiasaan online saudaraku yang kasih, tidak memiliki kehidupan dunia maya yang menjadi kebiasaan, ya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita dipaksa untuk hidup dengan ibadah online dan selanjutnya dan yang lain-lain saudaraku yang kasih. Akhirnya apa yang terjadi ini menimbulkan satu krisis, yaitu krisis iman, ya, atau krisis kerohanian, di mana beberapa orang saudaraku yang kasih mulai merasa khawatir, mulai merasa takut, gelisah, dan saudaraku yang kasih, akhirnya ibadah yang online juga tidak diikuti. Akhirnya saudaraku yang kasih, kita berkurang iman kita, ya. Akhirnya saudaraku yang kasih, orang yang selama ini saudaraku yang kasih selalu setia beribadah, tetapi saudaraku yang kasih, akhirnya berkurang jam ibadahnya. Sehingga yang berkurang bukan hanya jam ibadah, yang berkurang bukan hanya baca firman Tuhan, tetapi imannya juga berkurang saudaraku yang kasih. Tentu saja ketika iman kita berkurang, ya, itu kan akan menjadi masalah. Kenapa? Karena iman kita berkurang, kita akan mulai khawatir, kita akan mulai takut, kita akan mulai gelisah, dan akhirnya saudaraku yang kasih, bisa kita mengalami krisis-krisis yang lain saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu, sekalipun krisis ini telah menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan, sekalipun krisis demi krisis yang kita alami sudah menimbulkan begitu banyak masalah di tengah-tengah kehidupan kita dan kehidupan sosial kita, kehidupan kerohanian kita, tetapi paling tidak ada 4 hal yang kita belajar saudaraku yang kasih dari krisis demi krisis yang terjadi
pada beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama, saudara kekasih, kita perlu belajar bahwasanya dari krisis ini kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan skill atau keahlian kita. Kenapa? Karena selama ini ada beberapa orang yang sukses berhasil dalam pekerjaan, dalam bisnis, karena mengandalkan skill, dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman yang dia miliki, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Ya, tetapi krisis telah mengajar kita, saudara pengasih, bahwasanya kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan skill atau pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Dan juga saudara pengasih, yang kedua, kita telah belajar, saudara pengasih, untuk tidak mengandalkan manusia. Ya, selama ini mungkin ada banyak orang yang bisa menolong kita, mungkin keluarga, mungkin teman-teman kita, sahabat kita menolong, saudaraku. Tetapi pada saat ini, saudara pengasih, banyak orang yang dulu bisa membantu orang lain, tetapi sekarang, saudara pengasih, untuk bertahan aja ada dalam kesulitan. Untuk dia bisa survive saja, saudara pengasih, itu penuh pergumulan, ya, sehingga saudara pengasih, bagaimana mungkin dia bisa dapat menolong kita lagi, ya, sehingga saudara pengasih, akhirnya kita tahu, oh, sebenarnya kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan manusia, mengandalkan tetangga, mengandalkan keluarga, atau mengandalkan yang lain. Dan juga saudara pengasih, yang ketiga, kita belajar untuk tidak mengandalkan gelar, ya, atau jabatan, atau pengetahuan yang kita miliki. Kenapa, saudara pengasih? Krisis ini telah mengajar kita bahwasanya jabatan apapun, ya, profesi apapun, titelnya apapun, saudara pengasih, ya, tidak ada yang kebal terhadap masalah, tidak ada yang kebal terhadap krisis yang terjadi saat ini. Sehingga saudara pengasih, banyak orang yang memiliki jabatan dan juga saudara pengasih posisi yang baik, materi yang baik, tetapi saudara pengasih, begitu mengalami masalah dalam situasi pandemi saat ini, saudara pengasih, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa menjaga, tidak bisa melindungi, ya. Sehingga saudara pengasih, akhirnya kita tahu melalui krisis ini hanya satu yang bisa benar-benar kita andalkan, yaitu Tuhan. Ya, ketika manusia tidak dapat menolong, ketika skill kita tidak dapat menolong, ketika gelar, jabatan, pengetahuan kita nggak bisa menolong, maka satu hal saja, saudara pengasih, yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan, ya, Tuhan Yesus, saudara pengasih. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan saudara pengasih, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Ya, kita harus menyembah Dia, ya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa, saudara pengasih? Karena ketika kita menyembah Tuhan, firman Tuhan mengatakan Dia bertahta di atas pujian penyembahan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara pengasih, firman Tuhan katakan, di mana kamu berkumpul 2-3 orang, aku ada di tengah-tengahmu. Ketika kita menyembah Tuhan, saudara pengasih, Dia mendengarkan doa kita, Dia menjawab doa kita, ya.